Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya, sobat ngarit Nusantara seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, berkah, melimpah rezeki. Yang paling utama adalah sehat untuk sahabatku semua. Kali ini akan menampilkan video bagi yang sobat ngarit yang belum pernah mendengar curhatan bagaimana perjalanannya Mas Iyun. Hari ini Mas Iyun live dengan Mbak Atia kalau nggak salah ya, yang artis itu curhat bahwasannya perjalanan sobat ngarit itu bagaimana perjuangannya Mas Iyun itu bagaimana. Nah videonya ini izin rekam dan izin post supaya menjadi motivasi untuk kita semua bahwasannya ikhlas itu yang paling utama. Jadi pengalaman Mas Iyun adalah ikhlas yang paling utama dan meninggikan derajat orang tua. Jadi apapun yang dibilang oleh orang tua itu adalah yang paling utama harus dilakukan, apalagi kita sebagai laki-laki. Nah, nggak usah panjang lebar sobat ya, kita dengarkan isi curhatan Mas Iyun, mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Nah, sebelum nonton videonya bisa diklik lonceng di bawah, kemudian di subscribe, like, share, dan komen jika video ini bermanfaat untuk sobat semua. Nggak usah panjang lebar, mari kita saksikan videonya berikut ini. Nggak mau. Kok begitu? Harus dikasih tahu dulu dong. Ya. Harus dikasih tahu dulu. Berarti menurut keyakinan masing-masing kali ya, sobat ngarit itu menurut keyakinan masing-masing begitu? Nggak gitu. Ya, terus apa Ceritain aja. Sobat ngarit itu dulu aku sebelum berdirinya sobat ngarit itu kan aku sendiri itu kan kerja dulu. Iya, ngarit kan? Bukan, aku dulu kerja di galon. Tapi cuma waktu itu aku udah punya sapi dirawat orang tuaku. Aku nggak bisa handle itu semua. Tapi aku bisa handle kamu. Ya, percaya. Terus? Ya. Nah, waktu itu Mbah Utiku itu sakit. Mbahmu, iya. Terus? Itu aku ambil libur kerja untuk ini kan, untuk nungguin mbakku yang lagi operasi. Terus? Akunya dipecat setelah itu. Karena gara-gara kamu nungguin mbahmu? Iya. Oh, karena nggak masuk-masuk gitu ya? Jadi iya, 1 minggu itu. Ya memang bagaimanapun kan harta yang paling indah di dunia ini hanya orang tuaku dan keluargaku ya. Iya. Apapun aku lakukan kalau dia sudah menjadi keluargaku, meskipun taruhannya itu nyawa. Begitupun jika kamu sudah aku cintai, ya seperti itulah aku akan berjuang untuk menghabiskan orang-orang yang akan menyakitimu gitu loh. Tapi aku belajar cinta saja dari kamu. Kamu kan sama Mbak Cinta kemarin, ya kan? Aku terus belajar kalau harus menjadi orang yang setia. Tapi sakit. Kenapa sakitnya? Gak usah diceritakan. Baiklah. Kalau aku cerita yang sebenarnya anak-anak sudah nggak percaya sama aku. Enggak. Ayo kita lanjut aja. Iya, lanjut terus. Ngaritnya itu, sobat ngaritnya itu. Ya setelah itu kan aku ini mengamar kerja kan, dek Kediri. Kediri itu beda kota sama aku, mungkin ya sekitar 2-3 jaman. Aku udah diterima di situ, terus sama makku udah dibolehin. Aku itu ini ya, anak mama banget, anak emak. Iya. Keluarga banget, family man. Terus? Ya, terus ya udah suruh ngarit aja kan. Nah setelah itu budeku yang rumahnya di kota itu kan mainlah ke rumahku jenguk nenek. Nah aku disuruh ngantar, berhubung aku itu belum ngarit, ya kan? Yo. Berhubung aku belum ngarit. Nah aku kan tanya ke buleku itu, nah aku belum ngarit, aku belum nyariin pakan sapiku, nanti kalau aku nganterin sampean pulang ke rumah aku nggak bisa ini, nggak gimana dengan peliharaanku gitu kan.
Ya kan namanya kita merawat hewan kan ya sama aja kita ngurusin orang yang kita cintai itu. Iya betul. Terus? Nah itu aku kan ngaret kan itu posisi jam 11. Mm-mm. Aku buat konten. Nah, aku buat konten. Nah, sebelum aku buat konten itu kan, mamaku kan marah-marah sebelum aku ini ke rumah ibu le. Kalau nek pengen apa, wis to percaya ngarit wae engko sukses, ngoten kan? Mm-mm. Nah, aku juga nggak percaya ngarit itu suksesnya dari mana gitu. Orang nggak ada yang ngasih uang. Siapa yang mau ngasih uang kan harus kerja di luar juga toh. Iya lah. Nah itu aku itu buat konten itu ini kan aku setiap main kemana kan pasti bawa ini Oh, apa, ngarit. arit sama Oh. satu ini apa iketannya. Ngarit tuh celurit ya pakainya? Bukan ya? Jangan dibahas nanti pelanggaran Oh, lagi. iya. Oke. Intinya terus aku itu buat konten loh. Aku itu ngopi itu nggak ngopi sambil mantau suket gitu. Aku post jam ini jam setengah 12. Jam satu aku ini jam setengah 2-nya aku bangun tidur itu yang nonton udah 1 juta. Keren banget. Ya itu Cepet loh kamu. apa? Kamu cepet loh termasuknya. Ya mungkin Dari tahun berapa sih? orang tua aku Dari tahun berapa? apa? Dari tahun berapa kamu konten? 2022 bulan 3 tanggal 17. Gila, duluanan aku loh padahal. Wow, ini karena kamu itu emang buat niat buat keluarga sih ya, jadinya. Aku dari dulu ini kak konten aku itu aku nggak mau kalau disuruh manggung gitu memang dari dulu mungkin cuma 1 kali 2 kali setelah itu nggak mau aku. Oh, berarti Karena kamu. semuanya itu ternyata bukan tentang uang. Jadi, Ya aku nggak pengen sobat ngarit ini tukang ngarit ini dianggap apa bener-bener kayak butuh uang, maksudnya dengan cara udah naik kita manggung kan nanti lupa dengan sapi-sapiku, dengan keluargaku sobat ngarit. Kalau aku mau dari dulu udah ini tawaran suruh manggung-manggung suruh nyanyi itu udah banyak sebetulnya. Iya. Tapi aku nggak mau, aku tetap bertahan di sini. iya. Lanjutin aja berarti Mas Yun kalau kamu nyamannya. Prinsip soalnya. Kamu berarti nyamannya memang bersama ngurus sapi-sapi dan ngarit dan sama sobat-sobat ngarit yang ada di sini aja gitu kan? Nggak Iya. usah manggung-manggung, Iya. gitu kan? Tuh dengerin sobat ngarit kayak gitu. Aku pengen tukang ngarit ini dikenal orang banyak sebetulnya dulu. Hmm, Ya, ya alhamdulillah mungkin dengan ini aku seperti ini mungkin nanti kalau udah terkumpul semua keluargaku yang ada di bagian mana nanti ketika ada unek-unek ataupun apa kan kita bisa contoh kan sekarang ini untuk petani kan untuk apa pupuk juga kesulitan untuk apa per kakak dijatah pupuk sekian karung ya kan setelah lah kalau ini kan kalau lahannya luas bagaimana. oh kayak gitu. Emang kayak gitu dijatah ya, Mas? Iya. Orang besar nggak bakal ngerasain jadi orang kecil kak. Sakit jadi orang kecil itu. Iya. Nangis ini loh aku maman. Itu mungkin aku ya saking cintanya sama ini. Ya sudah lah lakukan. Takutnya nanti kamu juga ada yang manfaatin. Takutnya kan karena kamu punya solid. Ini sobat ngarit solid banget loh. Ya itu. Uh-uh. Mungkin ini mah aku juga keinget perjuangan aku banget. Dari dulu dibully aku konten. Makanya aku kalau dibully sekarang itu nggak apa-apa. Itu Ya. ya. Tapi kamu, berarti kamu paling jatuh di hidup kamu itu pas ngasuh nenekmu itu gitu loh, Mas Yom. Enggak jatuh, tapi inilah cerita. Aku cerita sedikit ya. Aku itu pernah nggak kuat beli rokok loh ya. Aku itu sebetulnya udah pengen pergi dari dunia konten ini karena kan di TikTok itu nggak dapet uang, bener-bener nggak dapet uang kan.
Aku aja ngelip itu nggak pernah minta-minta. Aku itu 1 bulan itu kadang cuma dulu itu cuma dapat uang 500.000, 300.000 itu 1 bulan loh ya. Sedangkan aku di luar itu harus kerja juga, nguli dan lain sebagainya. Kalau nggak percaya tanya aja. Gitu. Ini saking aku pengen memotivasi anak-anak, ayo kita bisa gitu loh. Setidaknya kalau TikTok ini tidak menghasilkan uang, sesuatu saat ini bisa buat aku usaha juga. Contoh pemasaran sapi, kalau aku udah punya modal. Nah, untuk sekarang anak aku nggak punya modal, Kak. Bagaimanapun aku masih stay di sini jadi tukang ngaret. Oh, jadi kalau kamu sekarang bukannya kamu sudah punya sapi-sapi yang itu, Mas? Aku lihat di kontenmu ada sapi-sapi itu. Itu Ya, sapi. itu cuma sapi-sapi kesayangan aku aja, Kak. Nggak pernah aku jual beli, nggak pernah. Oh, Ini tapi kamu sapi perah kamu. tidak sapi merah. Nah, ini mungkin yang tidak pernah saya ceritakan dari ke sobat ngarit saya jatuh bangunnya seperti apa ya. Aha. Nah, mungkin saya juga baru belajar kan. Ya. Waktu itu ada penyakit namanya PMK dan LSD. Itu hampir gila aku, Kak. Kenapa tuh? Nah, sapi itu bisa 1 malam itu kalau kena itu bisa mati semua itu, Kak. Yang sakit itu ya? Sakit jadi penyakitnya tuh nular gitu ya? Ya, sedangkan aku ingin memotivasi mereka agar tidak pernah malu dengan kondisinya yang kayak gini ini. Kita kan kerja, Kak, bukan ngemis. Iya, iya betul. Itu prinsip saya. Nah, itu kenapa? Sebentar ya, kayak ini. Oke. Malu nggak sekarang? Malu kan? Kalau udah tahu kayak gini. Malu nggak sekarang? Males-malesan malu nggak? Malu. Malu nggak sih kalau males-malesan? Wow. Gila. Kayak tergoreng saya, ngerti nggak? Roasting gitu. Tergoreng sekali saya, anjir. Guys, harus disupport guys. Sumpah harus disupport. Jadi pengen tahu lagi gimana pandangannya kalau orang-orang yang dimaksud, maksudnya orang yang kalangan bawah itu kan. Kita harus tahu. Ya nggak sih? Jadi video call ini ya kita ditinggalin. Kita guys. Udah. Hai, sini masuk. Ya, nanti kan ada fasenya kita naik turun kan ya. Ya pasti. Lain ya. Mas Yun udah mau cabut? Enggak, ini jam berapa? Aku jam 2 kok. Oh jam 2 iya kan. Jam 2 ngaritnya tuh di sekitaran. Biar mungkin selama ini aku nggak pernah cerita tentang ini semua kan. Aku nggak tahu tapi sahabat ngarit tuh tahu banget tentang soal kamu. Katanya Kak dia tuh pengusaha sapi. Enggak mungkin dari teman-teman itu selalu melebih-lebihkan saya. Saya ya seperti ini. Enggak kok, Mas Yun punya banyak teman ini, sobat ngarit ini semua teman Mas Yun yang support kamu loh. Ya, Kamu tahu nggak sih mereka tuh mungkin nggak tahu kamu ajarin kali ya. Dari ini kan wabah PMK dan segala macam itu hampir gila aku, Kak. Emang ada yang kena sapimu? Sapimu ada yang kena? Ada hampir. Itu jadi sakit gitu loh. Maksudnya jadi gimana Mas? Kalau boleh cerita aku nggak tahu soalnya. Jadi pengen banget. Intinya kayak gitu aja kan. Jadi waktu itu aku kan bikin kandang. Terus? Kandang itu aku buat itu mungkin dengan memang aku selalu bilang kan aku nggak punya uang banyak, tapi aku punya tekad gitu loh. Di waktu itu aku jual sapi kesayangan aku itu tak buat kandang itu nggak banyak kan uangku. Setelah itu aku lunasin dulu utangku, setelah itu sisanya buat ini karena kan hutang juga utang kan, nggak mungkin orang punya utang. Nah setelah itu aku bangun itu kandang cuma aku sama mbakungku.
Tapi alhamdulillah sekarang sapi sudah ada, sudah semuanya sudah terbebas dari itu, sudah tinggal dirawat aja lagi kan? Ya, bangun kandang pun aku dibully sama orang-orang. Buat kandang nggak selesai kandang itu tak buat 2 orang. Aku sama Mbah Kongko aja itu selama 3 bulan lebih loh. Kenapa orang-orang ngebully itu cuma gara-gara kandangnya lama selesainya? Ya, dulu kandangku kan jelek kan. Ini kan Emang kandang yang bagus tuh gimana? Kandang mewah, beremas gitu kan dulu gimana? kan jelek itu kan, nggak kayak punya teman-teman terus dibilangin minimal itu kandangnya yang aspan apa wadahnya itu cor gitu. Terus depannya itu dipaping mas kalau bisa, jangan kan aku kan selalu kata-kata kan selalu ini kan Mm-mm. selalu meninggi. Memang aku nggak pengen dianggap rendah ini tukang-tukang ngarit dan lain sebagainya, orang-orang yang jadi kuli kayak saya enggak, itu intinya kayak gitu kan. Mm. Setelah itu aku selalu bilang kan aku nggak pengen benerin kandangku, aku pengen buat lah udah terjadi kan, meski itu tak buat hanya 2 orang. Keren banget. Ya Tapi saya kamu kok bisa semangat terus kayak gitu sih? Maksudnya kamu tuh kenapa kamu bisa terus semangat? Kamu umurnya masih muda loh mas. saya ini terlahir dari keluarga yang bener-bener orang sederhana, sering diledekin. Mm-mm. Ya intinya seperti itulah. Saya dikatain gini kan, karena saya motor aja itu pakai Supra aku. Ya terus kenapa kalau motornya pakai Supra bodo amat? Kan yang aku kejar kan kalau aku punya uang itu sapi gitu dari dulu. Kan orang-orang nggak pernah lihat itu. Hmm. Ya setelah itu kandang jadi kan, waktu itu tinggal finishing sedikit gitu kan. Aku itu uangku habis itu. Uangku habis itu aku 4 hari nggak bisa tidur aku. Iyalah mas, pastilah berasa mas, berasa. Dan itu momen yang sangat mengharukan di situ. Iya. Aku tahu, makku sendiri makan dongul ya. Mhm. Makku tahu, mungkin kenapa kok nggak bisa tidur itu. Mhm. Itu nggak ngomong itu. Mungkin itu ada kambingnya mak tinggal 1 itu jual aja gitu. Di situ aku ini pengen Terharu banget orang pengen tua ya. nggak pengen itu ini pak, ini apa, pengen itu kan pengen ngasih orang tua, kenapa kok nggak Iya, bisa Kak, Mak. seperti ini gitu loh. Iya paham. Pengennya kamu yang udah ngasih tapi kenapa orang tua bantu lagi gitu Ya, ya? kambingnya itu tinggal satu-satunya itu dijual. Ya tak, ya Gimana kamu udah bisa apa udah bisa kandangnya itu. Alhamdulillah. Nah, setelah itu Oh. ya tapi di balik itu ya kadang kalau aku mungkin dari makku kan ya cuma apa ibu rumah tangga aja kan sambil ngaret juga makku. Ya kadang kalau aku ada uang gitu habis kerja itu ya tak kasih makku. Keren, iyalah. Ya. Itu emakmu juga itu udah bagus masih kerja, masih mau kerja. Itu bagus tau masih. Bantuin adik nyekolahin adik juga mungkin Adiknya 1 kan, adiknya. ya dulu. Itu kan namanya bener gak? Iya. Iya. Ya kalau Pak pengen nangis aku Kak setiap hari sampai sekarang. Semua orang juga ada semua orang tuh juga sulit masing-masing sih mas sebenarnya. Ya, dan Cuman ya, beda ceritanya aja. ada udah. Ya Tapi kan, kalau masih ada waktunya itu kita kan bener-bener nggak punya uang gitu kan. betul. Aku itu udah pamitan berkali-kali kan pengen keluar negeri aku. Udah nggak bisa Kak. Untuk apa saya memotivasi? Saya ada di sini pun nggak bakal dihargai. Kalau saya udah pergi, ya udah tinggal aja gitu kan. Kalau saya udah pergi, ya mungkin suatu saat saya bakal pergi, gitu loh. Suatu saat pasti saya nggak bakal di sini lagi. Pasti pada sedih banget Mas Yun, pada nyariin pasti. Semoga Karena saja kamu nanti sudah anak ini bisa menjaga nama baik ini. Sobat ngaret itu aja. Udah aku udah bilangin berkali-kali kan. Saya nggak akan tetap di sini. Gitu. Tapi semuanya sayang sama Mas Iun, semuanya tuh Semuanya. support, iya. Ya, Kuat semuanya. banget loh support mereka. Di fase itu anakku ini kan ngasih pakan sapi itu per bulan kan banyak uang kan.
nggak nggak cukup kalau uang 10 juta aja nggak cukup loh kalau ngasih Oh iya, bulan. Iya, aku baru tahu. Itu maksudnya bukan yang ngasih makan itu dari ngarit. kan itu ada pakan tambahan juga kan. Oh, sedangkan kamu punya sapinya berapa? Lebih dari satu pasti gitu lebih Cuma itu titipan aja. Oh, Aku disuruh ngerawat, disuruh merjuangin mereka itu. wah. Itu kan aku ini kan di fase bener-bener nol aku kan itu. Eh, aku udah berkali-kali kan ngomong sama ke emak itu. Udah nggak kuat lah intinya kalau ngarit terus. Aku pengen keluar negeri itu yang 3 kali aku pamitan keluar negeri. Keluar negeri ini untuk kerja atau untuk apa, Mas? Ya biar Untuk kerja. ekonomi keluargaku juga ikut baik juga kan. Iya. Kalaupun di sana bisa berhasil, kalau tidak ya nggak tahu nasibku. Itu kata nih mak kan gini, aku yang terakhir itu cuma bilang aku pengen ini keluar negeri ya gitu. Nah setelah itu makku nangis itu. Yang kedua sama yang pertama cuma diem, nggak ada balasan apa apa. Mungkin orang tua aku memang tidak pernah mengizinkanku untuk pergi jauh kan. Iya, nggak ada orang tua yang suka anaknya pergi merantau jauh-jauh sih, Mas. Mas Iya. Yun anak pertama ya? Iya. Pantes. Ya, dan Heeh. saya di keluarga Jiwa ini, pendekar kamu kuat sekali soalnya. iya, maksudnya di keluarga ini saya juga yang ini strikernya. Ya, orang harus tahu itu. Ya, Tapi kamu pengennya tuh ke depannya tuh apa sih namanya, mau nyenengin orang tuanya tuh seperti apa? nyenengin Harapan orang kamu. tua itu enak kok kak. Nikah terus dikasih momongan cucu itu udah seneng banget orang tua itu, ya kan? Ditungguin di sini aja meski kita nggak banyak uang, yang penting ditungguin aja udah itu. Ya kan? Iya sih, pasti mereka pengennya. Percuma kamu banyak uang ber-MM kalau nggak bisa setiap hari ketemu orang tuamu. Nanti kalau orang tuamu udah nggak ada, gimana rasanya hatimu kan itu kan? Ya, Iya. ini kan aku lagi cerita lagi di fase nol itu kan. Aku udah ngomong sama aku, dia bilang gini, kamu itu udah itu lihat sapimu itu udah ada. Nanti sapimu itu kalau kamu keluar negeri pasti kamu jual. Keluar negeri nggak cukup uang 40 juta, 60 juta, ya kan? Pasti itu sapimu kamu jual. Kamu ini di rumah aja ngarit aja udah enak kok gitu. Kalau ada utang nanti jualin sapinya itu buat nebus sudah gitu. Kan gitu kan pemikirannya orang tua itu. Nah kalau kamu di luar negeri kamu nanti masih nyari-nyari kerja di sana. Atau kalau kerjamu enak nanti kalau kerasan, kalau nggak kerasan kamu pulang nggak bawa apa-apa nanti gitu. Ya udah itu sambil nangis orang tua aku, nangis banget itu yang cewek itu. Terus ya udah ya gitu aku gitu. Itu fase-fase yang paling ya namanya tukang ngarit ya, mungkin kamu percaya nggak? Namanya tukang ngarit itu kan pengeluaran pasti dengan penghasilan kan nggak menentu Pak. Pengeluarannya apa kalau ngarit? Ya, Kalau boleh tahu nih, ngarit kan biasanya kita tenaga aja nih. Pengeluarannya tuh apa? Kecuali kalau merawat sapi ada pengeluaran buat pakan kata kamu. Tapi kalau ya, ngarit ini pengeluarannya pengeluaran. nanti kan saya orang kecil kan nggak punya di apa kendaraan itu pasti nyewa kalau cari ini nyari jerami itu Heeh. yang 15 apa L sampai tahu kan L 300 itu loh. Enggak, itu apa L300? L 300 kol gundul. L300 Mitsu. Oh iya, mobil bak. Nyewa itu kan satu kembali pulang ambil itu kan di sini 250.000 sampai 300 kan. Ya itu kalikan 15 berapa? Terus, aduh merinding. Terus, Nanti biaya konsentratnya per hari satu sapi itu ya ini 1 juta sampai 2 juta tergantung besar kecilnya toh. ya, Ya tinggal kalikan bensinnya? jumlah sapi. Bensinnya udah termasuk belum, Mas? Di sini tuh ada biaya tambahan lagi buat beli air.
satu L300 itu 100.000 itu setiap 3 hari sekali. Oh, itu uang apa? 3.000-nya itu untuk apa? Apa? Uang tambahan itu uang apa? 3 hari sekali itu kan beli air di sini 100.000. Beli air galon, nggak air. Air bersih itu. Oh, bukannya Ya. kan ada air bersih, ada mata air, ada sumur gitu? Nggak ada di sini, nggak ada. Cuma PDAM itu kadang ya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah itu kan, itu aku udah di waktu itu kan ya mungkin udah nggak kuat aku kan. Iya. Ya, aku mau ambil ini, mau ambil bak aja itu aku ambilnya ini apa handuk terus pakai motor itu aku pernah loh, nggak inget sama sekali naik motor itu aku sampai kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Hmm. Terus akhirnya kamu gimana tuh? Kamu ngejalanin itu berapa hari itu, berapa lama? Yang kamu harus kayak gitu? Ya sekarang pun kadang ya masih ini, Kak, masih nggak balance otakku. Ya mungkin kalau udah dicintai dengan hebat dan setulus hati nanti kita berpikir untuk berdua. Dua otak kan lebih enak daripada satu otak. Oh, Jadi iya. ini Kak, aku nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang untuk beli comburan pun udah keberatan aku. Terus Beli apa? Sorry, maaf. Beli apa tadi, Mas? beli konsentrat aja aku udah. Apa itu konsentrat? Aku nggak tahu. Konsentrat itu pakan tambahan untuk sapi. Nanti aku lihat aja di YouTube ya. Oh, iya. Nah, beli konsentrat itu Kalau nggak pakai itu sapinya kenapa? ya nggak begitu bagus kayak ini punya teman-teman. Harus berarti pakai kayak gitu. Maksudnya gimana ya, Mas? Ya nggak harus cuma ya saya ya itulah gimana ya nggak bisa dijelasin itu. Gimana? Jelasin. Aku biar tahu kamu tuh seperti apa gitu. Ini aja kamu main ke rumahku nanti tak ceritain banyak. Ayo kita belajar bareng. Mau nggak? Ya mau aja kalau ke rumahmu kan di Tulung Agung kan, bener nggak sih? Ya. Nah intinya kayak gitu. Aku waktu itu nggak ada uang nggak. Aku nggak kuat beli rokok itu udah 2 minggu. Udah 2 minggu nggak kuat beli rokok. Itu beneran itu. Aku nggak kuat. Wah udah ini aku udah pusing ini sapi itu mau tak jual. Nah sapiku mau tak jual namanya Rambo itu ya. Sakit. Malah sakit, kena sakit yang kamu bikin puyeng itu. Enggak, Rambo itu kalau aku udah punya pikiran tak jual 3 kali dia sakit 3 kali. Mungkin ya emang dia nggak mau pergi. Ya udah, kalau kamu memang bener-bener, aku sampai gini sama sapiku itu. Kalau kamu bener-bener nggak mau pergi dari sini, kan aku setiap malam itu curhat jam 1 jam 2. Doain aku ada rezeki. Aku ada rezeki ya, beliin makan kamu aku gitu. So sweet banget sapinya. Iya, tapi kadang-kadang kalau peliharaan emang kayak gitu. Kamu udah ada hati kali sama Rambo. Ya untuk semua sapi emang kayak gitu. Mungkin yang paling deket sama aku itu kan Rambo itu. Kamu rawat dari kecil ya, Mas? Iya. Pantes. Iya, jadi dia udah connect sama kamu, udah menyatu sama kamu. Jadi dia sakit kamu Kali itu mau tak jual nggak mau. Tapi kalau yang lain aman kan? Kamu kalau lagi musim Idul Adha kamu ada jual dong pasti kan ya kayak gitu? Enggak, orang aku masih bener-bener dari nol kok Kak. Oke ya, tapi setelahnya nanti kamu mau jual kan pasti ya? Iya, itu aku juga ini terharu juga gitu waktu itu. Aduh, ini apa lagi gitu. Kenapa? Gitu. Aku juga pernah nangis Kak. Ini kan aku setiap mau Idul Fitri itu kan ini kan ngasih anak-anak uang gitu. Iya. Gitu kan. Nanti tak kasih ya gak banyak, kadang ya 20.000. Ini memang fase di nol aku itu waktu Lebaran kemarin itu. Iya. Rambut udah gak punya uang untuk beli konsentrat dan lain sebagainya itu. Mau ngasih anak yatim itu aku nangis Kak itu waktu itu. Udah mau Idul Fitri loh, aku nggak kan biasanya aku ngasih kan nggak uang itu nggak banyak, kadang cuma 10.000 20.000 kan, yang penting aku bisa ngasih gitu loh. Waktu itu agak bener-bener nggak ada orang, aku nangis itu malam-malam jam 1 mungkin ya. Ini mau sedekah aja
Gimana sobat Ngarit Nusantara, paham kan apa yang dimaksud dengan Mas Iyun, bahwasannya saudara itu biasa bertengkar, tapi bertengkarnya adalah untuk memberikan kebaikan, bukan cuma jotos-jotosan ya. Nah, dari video ini mari kita belajar, kita eratkan tali silaturahmi, kita tambah persaudaraan. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa sukses ya, semuanya bisa mendapatkan apa yang sobat semua inginkan. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat Ngarit Nusantara, salam sahabatan, srek srek srek.